siswa, berjumpa lagi dengan saya Dewi Nurbawi, guru BK SMP Pramula Palembang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Darjat 2 2023 di Universitas Bengkulu, Prodi Studi Bimbingan Konseling. Yuk ikutin kegiatan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Aris. Ya Bu, Selamat pagi, Riz. Ya, silakan ditulis. Ya Bu. sama kameranya boleh dimaafkan dulu, kamera bisa dibantu ya? Ibu mohon bantuannya. Gimana, Riz? Kameranya dimatikan. Baik Bu. Lagi belajar apa tadi? Lagi belajar bahasa Inggris Bu. Oh, lagi belajar bahasa Inggris. Ibu itu Miss Amel ya? Iya Bu. Aris kesini ada apa? Ingin melakukan konseling individual Bu. Oh, mau konseling individual. Iya, baiklah. Menurut Ibu, Aris kesini ini ada nggak yang memaksa? Tidak ada Bu. Nggak ada. Nah, jadi gini ya Aris ya, kalau Aris mau konseling dengan Ibu ya, dalam konseling ini ada 3 ajas ya. Arisnya mau konseling. Yang pertama, ajas sukarela ya, bahwa Aris kesini siapa yang menyuruh? Tidak ada Bu. Nggak ada, itu lah namanya sukarela ya. Ya. Terus yang kedua, ajas dari konseling ini keterbukaan ya. Ya. Jadi Aris harus terbuka semua permasalahan Aris, baik dari pikiran, beban ya yang ada di Aris itu, emosinya keluarkan menurut Aris secara jujur, ceritakan dengan Ibu ya apa yang menjadi beban pikiran Aris itu ya, agar apa yang Aris ceritakan di Ibu bisa Ibu lihat bagaimana caranya nanti, cara membantunya ya. Yang ketiga yaitu ajasnya dalam konseling ini ajas kerahasiaan ya. Semua beban pikiran Aris, semua permasalahan Aris ini semuanya itu hanya Ibu sama Aris saja yang tahu ya. Yang lain itu nggak tahu karena Ibu memegang teguh semua rahasia Aris. Nah, coba sekarang Aris ceritakan apa yang menjadi permasalahan Aris. Saya tuh bingung Bu, saya harus melanjutkan sekolah atau tidak. Sebenarnya saya tuh hidupnya tuh sendirian Bu. Nenek saya tuh pergi jualan, pulang mau maghrib Bu. Hidup ini tidak hadir. Ayah dan ibu saya bercerai, orang tua saya tidak ingin bertemu dengan saya, tidak ingin bertemu dengan saya. Untuk apa lagi hidup ini? Karena tidak hadir Bu. Oh begitu ya, Ibu paham apa yang Aris rasakan ya. Jadi begini Riz, Aris tadi ngomong merasa sendiri. Iya Bu. Nah ya, ini konseling kita ini sudah ke-3 kali ya. Nah, ini pertemuan ketiga. Jadi Aris itu tinggal di rumah itu sendiri. Iya Bu. Nah, katanya sama nenek. Iya sama nenek Bu. Tapi nenek pulangnya mau maghrib Bu. Oh, nenek pulangnya mau maghrib. Kalau pulang dari sekolah itu gimana Aris? Maksud Ibu? Apa langsung ada makan atau diurus atau bagaimana? Kadang-kadang ada makanannya, kadang tidak Bu, suruh beli. Kadang-kadang suruh beli. Iya. Terus neneknya itu jualannya di mana? Jualannya itu di pasar Bu. Di pasar. Nah, baiklah. Ini Ibu tahu ya apa yang Aris rasakan ya. Merasa sendiri, merasa beban. Sekarang gini Riz, coba Aris pegang dulu bukunya. Nah, Ibu menyuruh Aris memegang buku ini selama 15 menit. Kira-kira Aris sanggup nggak? Sanggup. Sanggup.
Nanti kalau 30 menit Masih sanggup. masih sanggup. Terus ibu tambahin lagi menjadi 3 jam. Harus berpegang. Bagaimana? 3 jam? Tidak sanggup, Bu. Tidak sanggup. Iya, artinya harus tidak sanggup. Nah, buku ini Riz ya, ibu analogikan atau ibu umpamakan ya. Ini adalah beban pikiran Aris, beban permasalahan Aris, ya paham ya? Nah, jadi kalau beban ini ya, tadi ibu tanya kalau 15 menit bagaimana? Masih sanggup. Masih sanggup. Terus kalau 30 menit? Sama, Bu, masih sanggup. Masih sanggup. Tadi ku tambah lagi menjadi 3 jam, sanggup enggak? Tidak sanggup. Tidak sanggup. Nah sama beban itu ya Aris ya, yang Aris rasakan, permasalahan Aris sekarang ini, kalau lama-lama ya Aris menanggung semua beban permasalahan ya, yang Aris alamin selama lama kan tadi kan ya. Nah itu semua yang Aris rasakan sekarang ini jadi lama-lama Aris itu kan tidak sanggup. Iya, Bu. Tidak sanggup ya. Tidak. Nah makanya Aris datang ke sini ya. Iya. Oke, baiklah ya. Nah dalam hal ini ibu menyikapinya dengan konseling individual ini. Mari kita cari solusi jalan keluarnya ya, agar Ya. yang Aris bebankan, yang merasa bahwa permasalahan ini berat ya, mudah-mudahan ini dapat membantu Aris agar tidak berpikir yang jelek, berpikirnya yang positif ya. Baiklah, ibu akan menggunakan tekniknya itu ya. Dalam tekniknya itu ibu akan menggunakan teknik rasional emotif behavior therapy ya, dimana teknik yang ibu gunakan ini untuk mengubah tingkah laku ya. Tadi kan Aris ngomongnya hidup ini tidak adil ya. Iya. Aris merasa tidak adil, Tuhan itu memberikan masalah dengan Aris tidak adil. Iya. Karena apa? Karena tuh yang lainnya tidak, masa harus doang, Bu, yang nanggungnya. Oh gitu. Iya. Terus Rasanya tuh nggak enak, Bu. ya enak. Nahan beban sebesar itu, Bu. Rasanya udah sanggup. Nah ya. Terus Arif berpikir Tuhan nggak adil ya. Iya. Kata Arif merasa sendiri ya kan. Nah ya. Jadi dalam hal ini ibu menggunakan teknik rasional emotif behavior ini, ibu akan menggunakan teknik kognitif disebut kognitif ya, memakai kartu ABCD ya, dimana kartu ini coba ya. Nah ini ada kartu ya. Ini saya berikan kartu A ya. Kartu A ini namanya kartu aktivatif event. Nah coba ibu minta Aris tuliskan dulu apa yang menjadi pemikiran dari Aris tadi ya. Ya, Bu. Nah, jadi tulis di belakang sini ya, misalnya ya. Ya, Bu. Nah, apa? Udah, coba ibu lihat. Nah, dari kartu A ini bahwa segala kejadian yang mengawali segala permasalahan Aris ini tadi Aris sebut untuk apa hidup? Iya. Iya, Bu. Terus Tuhan tidak adil ya kata Aris tadi ya. Iya. Iya, baiklah.
Aris berpikir. Nah, ini yang Aris pikirkan, yang Aris tulis tadi ya, bahwa Tuhan itu tidak adil, ya. Memberikan itu maksudnya itu memberikan beban yang ada di Aris ya. Nah, ini kalau kata Aris, Tuhan tidak adil itu pemikiran Aris ya. Itu namanya irasional, berpikir irasional. Irasional itu suatu keyakinan ya, Aris itu yakin bahwa dalam pikiran Aris itu bahwa Tuhan itu udah adil memberikan cobaan atau kehidupan seperti ini ya, seperti itu tidak adil ya katanya. Itu pemikiran yang tidak logis. Jadi dalam hal ini bahwa Aris berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Terus ada lagi kata Aris, marah sama orang tua ya, benci dengan orang tua. Nah, itu irasional. Jadi bertanya lagi bahwa irasional itu apa? Harus tahu kan irasional apa? Pemikiran irasional adalah pemikiran yang tidak logis. Iya, pemikiran yang tidak logis atau tidak masuk akal. Baik, ibu buat lagi ya, Bu Dewi akan buat ya dengan kartu B. Tadi yang A ya. Sekarang di kartu B. Nih, Aris tulis lagi bagaimana kepercayaan Aris dengan yang tadi. Apa? Ya, Aris tulis lagi ya. Ya, tulis ya, tulis. Ya, tulis ya. Ya. Ini. Nah. Ya. Ya, ya coba ibu baca dari. Jadi kartu B ini adalah Aris tulisnya bahwa B ini atau belief. Belief itu sama dengan kepercayaan. Ini adalah pemikiran irasional Aris atau yang tidak logis akan ibu bacakan. Nah, dari sini coba Aris baca apa? Untuk apa sekolah? Tuhan tidak adil. Saya tidak semangat hidup. Saya malas sekolah. Saya malas mengerjakan tugas. Oke, baiklah ya Aris ya. Bahwa Aris di dalam kepercayaan Aris ini, B itu sama dengan milik pemikiran irasional Aris, bahwa Aris itu percaya bahwa Aris itu berpemikiran ya, yang tidak logisnya itu atau irasionalnya itu, keyakinan Aris ini untuk apa sekolah kata Aris ya. Nah, terus Tuhan itu tidak adil. Saya tidak semangat hidup. Saya malas sekolah. Saya malas mengerjakan tugas. Iya, baiklah ya. Jadi Aris berpikiran, kepercayaan Aris ini bahwa dalam pemikiran Aris bahwa pikiran Aris itu ya irasional atau tidak logisnya Aris di situ ya, bahwa kepercayaan Arisnya itu di situ. Sekarang ibu akan, baiklah ini sudah kartu B ya, ibu akan keluarkan lagi di kartu C ya. Nah, tulis lagi apa yang menjadi ini. C ini sama dengan konsekuen ya. Bagaimana akibatnya dari pemikiran dari ini, akibat dari Aris menulis ini. Coba Aris tulis dulu bagaimana ya, pemikiran-pemikiran yang telah
Aris tulis tadi ya, bahwa dalam dalam pemikiran tersebut C-nya itu sama dengan konsekuen. Sudah? Sudah. Iya, baiklah. Coba bacain dulu Ibu belum bacanya. Ya Bu. Saya merasa sedih, orang tua bercerai. Saya tidak semangat hidup. Saya malas mengerjakan tugas. Saya malas sekolah. Oh iya, jadi kalau dari C-nya ini, konsekuennya ini di kartu ini Ibu membaca bahwa Aris itu merasa bahwa sedih ya, orang Iya. tua bercerai karena merasa sendiri ya. Iya. Sejak kapan kalau Ibu boleh tahu? Sejak kecil Bu. Sejak kecil. Oh, terus kalau sejak kecilnya itu ayah sama ibunya suka nggak menemui Aris? Jarang Bu. Kalau lebaran, Tidak. jadi berdua saja. Iya sama nenek. Saudara-saudara Tidak ada. tidak ada, berdua saja. Oh iya, itu paham ya Aris ya. Bagaimana apa yang Aris rasakan. Nah, terus saya tidak semangat hidup. Itulah yang membuat Aris tidak hidup ya. Iya. Terus ya, bahwa setelah itu saya malas mengerjakan tugas, saya malas sekolah. Jadi inilah ya akibatnya kalau Aris berpikiran dari irasional ya, akibatnya itu. Jadi saya Ibu lihat bahwa Aris yang menyebabkan Aris malas mengerjakan tugas ini karena ini ya perceraian ini ya, saya Ibu lihat ya, baiklah. Oke, jadi sekarang gini Riz, kalau Aris berpikir begitu, merasa sedih, merasa sendiri, Ibu akan lihatkan video ya, siap? Iya Bu. Ya, sinyalnya Ibu ya, sabar ya, please ya.
dari Aris yang lihat tadi apa? Bagaimana? Hidup adalah seperti batu karang yang kokoh, tidak akan terguncang. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan akan dihargai kebaikan. Nah, artinya setelah Aris nonton tadi ya, bahwa hidup itu sebagai batu karang, ya, yang kokoh, tidak akan terguncang ya. Jadi sekecil apapun yang kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan ya. Dia tidak akan pernah sia-sia. Jadi apapun masalah yang Aris hadapi saat ini, bahwa Tuhan itu memberikan Aris permasalahan, beban ya, itu agar Aris itu menjadi pribadi yang lebih kuat ya. Jadi setiap kita ini punya cobaan, punya ujian. Apa yang tadi Aris tonton tadi itu semua ujian kita kan masing-masing beda ya, ya masing-masing beda. Nah jadi bagaimana ya, tadi Ibu sudah kasih dari kartu C. Nah sekarang bagaimana pemikiran Aris setelah nonton yang tadi ya, bahwa dari tayangan slide Ibu tadi, bahwa Aris itu Ibu yakin bahwa Aris itu orangnya pribadi yang mandiri ya, yang mempunyai motivasi. Hanya karena sekarang ini Aris itu merasa kesepian saja ya. Sebenarnya sudah dari kecil Aris itu mandiri, tangguh. Nah sekarang kita kembali ke kartu. Tadi sudah kartu C ya, sekarang di kartu D-nya. Nah Ibu akan melihat lagi tadi nanti ya, bagaimana Aris itu. Nah ini pada kartu D, pada kartu D ya, kartu D-nya itu artinya disposition of will. Nah ini enggak. Bagaimana dari kalau tadi irasional. Nah sekarang bagaimana pikiran Aris setelah melihat tayangan tadi? Berarti yang rasionalnya. Nah sekarang bagaimana Aris menyikapinya setelah itu? Coba ditulis ya. Ya, iya baiklah. Nah ya, jadi dari tadi kembali ke kecil tadi konsekuensinya ya, kalau tidak berpikir negatif sekarang atau irasional, sekarang Aris sudah berpikiran bahwa tadi itu berpikir rasional ya. Nah, jadi pada kartu D ini ya, apa tadi disebut of the village ya, tadi sanggahan bahwa untuk apa sekolah. Aris merasa bahwa sekolah itu untuk apa sih ya? Nah, kalau tadi. Nah sekarang Aris sudah tahu ya bahwa bagaimana sih sekarang kalau sekolah itu menurut Aris Enak Bu, enak. ada kawan, Ada bisa teman. bermain. Iya. Nah, terus kalau tadi kata Aris Tuhan tidak adil. Nah, kalau sekarang setelah melihat tayangan yang Ibu tayangkan tadi bagaimana? Adil Bu, saya merasa bersalah. Jadi Tuhan tidak adil, tapi Tuhan pasti akan memberikan semua berbagai ujian dan cobaan. Pada dasarnya Tuhan memberikan ujian dan cobaan itu dengan berbentuk yang berbeda-beda. Iya, jadi sekarang Aris kan sudah menjadi logis pikirannya ya, tidak lagi seujon ya, baik kepada Tuhan atau kepada orang tua ya. Jadi Aris sekarang kan sudah berpikirnya udah berbaik sangka ya. Kalau kemarin kan berburuk sangka. Iya bagus, berarti ya Aris sudah berjanji di sini saya akan sekolah ya. Nah, berarti kan Aris sudah paham ya
Baiklah. Nah, kalau sudah itu berarti Ibu sudah tahu ya bahwa Aris sudah menyadari ya bahwa selama ini Aris ini berpikirnya tidak logis ya, irasional ya. Nah, sekarang setelah konseling dengan Ibu ini Aris baru tahu ya. Oke, baiklah. Ibu tambah lagi ya dengan kartu DE ya. Nah, pada kartu E ini ya, setelah melihat kita konsultasi, apa yang itu Aris rasa sekarang? Rasanya tuh lebih lega Bu. Setelah lega. Nah, ya. Baiklah ya, kalau begitu pemahaman Aris setelah dari kartu D tadi, Ibu meminta Aris untuk menulis kepercayaan Aris yang bersifat rasional ya. Tulis dulu di sini ya. Ya. Baiklah, nah pada kartu E ini atau effective belief atau kepercayaan yang baru yang sudah Aris bangun ini ya, Aris sudah percaya sekarang ya bahwa pemikiran yang irasional itu tidak baik. Sekarang sudah berpikir logis ya, ada pemahaman yang baru ya dari konsul Ibu ini. Baiklah, Ibu bacakan dulu ya. Jadi dari sini Aris sudah menyadari bahwa saya orang yang spesial ya, saya mampu, saya harus rajin belajar. Iya, jadi ya sekarang Aris sudah memahami ya bahwa Aris itu betul ya, Aris ini orang yang spesial ya. Ibu menilai bahwa Aris orang yang tangguh ya, sudah ada terbangun ini nak ya Aris ya, bahwa Aris ini sudah menyadari. Nah sekarang Aris sudah berjanji ini, nah ada tulisannya, saya mampu, saya harus rajin belajar, saya harus mengerjakan tugas. Oke, baiklah ya. Jadi sudah dari apa konsul kita sudah dari kartu A, kartu B, kartu C tadi ya. Nah, apa yang Aris rasa sekarang? Saya rasanya tuh habis makan itu lebih lega Bu, lebih rasa beban saya itu lebih ringan Bu. Iya. Oke, baiklah ya. Kalau Aris sudah merasa lega, ya Ibu senang ya. Aris sudah menceritakan semua permasalahan Aris dan Ibu memahami. Baiklah, berarti ya sekarang Aris harus semangat lagi sekolah ya. Bahwa kita ini Ibu berpesan ya, agar menjadi pribadi yang lebih kuat ya, lebih kuat. Nah, udah selesai konseling kita ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Aris sudah percaya dengan Ibu. Semoga Aris kedepannya tambah rajin belajar ya. Dalam air ini Ibu akan meminta dengan Aris mengisi lembar refleksi ini ya Aris ya. Nanti Aris kumpulkan dengan Ibu ya Aris ya. Di sini ya, bagaimana tanggapan Aris dengan Ibu ya, nanti di sini ya ada isi ya. Ya nanti kembalikan ke Ibu lagi ya. Udah ya, oke ya. Kita akhirin ya konsul ini ya. Ya, terima kasih ya Aris ya. Ya Bu. Oke ya. Ya, dah ya.